Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam ini, perhatikan Bu hikmahnya, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, yaitu masalah rezeki, mati-matian kita cari sehingga lupa kita ibadah, ya, tamak kita, rakus kita, terlalu cinta kita kepada rezeki itu, kepada pekerjaan itu, dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, yaitu akhirat, yaitu ibadah. Allah minta kita beribadah, ya, menjadi bukti butanya mata hatimu. Baik, kita berdiskusikan. Baiklah jemaah, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Iya, berarti. Pencerahan sahabat sekalian ini sangat menarik. Ya. Saya ingin bertanya sama pencerahan dari Bapak. Di sini disebutkan, Ya. barang siapa yang buta hatinya di dunia ini. Yang mana tuh Haji? Halaman 1. Halaman 2. Ya. Halaman 2. Ya. Barang siapa yang Buta hatinya. di dunia ini. Ya. Maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Iya. Saya kaitkan dengan yang bawah lagi, bahwa mata hati yang terhapus atau matanya melihat, hatinya tidak, akan menimbulkan kekufuran. Iya. Untuk bisa merasakan hati ini tidak buta, Iya. membutuhkan guru, membutuhkan ulama, membutuhkan mursyid, Betul. membutuhkan amir. Iya. Pertanyaan, bisakah yang awam ini tanpa ada guru atau Iya. mursyid atau ulama melaksanakan membuat hatinya terang? Iya. Karena mata terang tapi hati tidak terang, itu akan menimbulkan kekufuran. Iya. Pertanyaan kedua, masalah takbir yang Iya. sudah Bapak tadi sudah tertulis semua. Iya. Kita melihat kenyataan di masyarakat di apa ini, di umum ini ada paham yang melihat itu secara Qadariyah dan Jabariyah. Iya. Qadariyah itu seperti yang bilang semua dari Tuhan. Iya. Kita nggak usah bergerak, nggak usah membuat aktivitas sholat ibadah aja, semua dari ditakdirkan Tuhan. Iya. Sementara Jabariyah, Tuhan mengikut kita, apa yang kita buat itulah hasilnya. Tuhan ridhoi aja. Jadi untuk mensinkronkan ini atau paham ini, kira-kira pengalaman Pak Ustadz macam mana sehingga antara Qadariyah dan Jabariyah ini bisa menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita kadang-kadang sudah kerja keras pun kita lihat yang kafir-kafir itu yang kaya. Entah kita yang Islam ini kurang kerasa siang malam atau kurang hasilnya itu juga. Kadang-kadang untuk mendudukkan yang Pak bilang tadi, terima apa adanya, itu amalan apa itu yang harus kita laksanakan? Waktu mursyid, guru dan lain. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagus Pak. Terima kasih Pak Haji ya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji ya. Amin. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya, bagus pertanyaan Ibu ya. Allah sampaikan Ibu ya, itu kajian fikih ya. Nah, kalau saya mengajar fikih mazhab Syafi'i, kan mazhab ini kan ada 4 yang terkenal, ya kan Pak Haji? Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Tapi saya mengajar mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam kajian fikih ini, ketika ada berbeda, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh maksakan ya kehendak kita. Nah, kalau
Ustaz, jangan gitu ya. Nah, ini harus saya dudukkan dulu dengan pemahaman. Kalau tauhid nggak boleh beda, ya kan? Nah, tauhid sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap. Kalau ada yang memahami ada Nabi setelah Nabi Muhammad, wajib kita tidak percaya, gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Pak Haji tadi, Ustaz, apakah kita perlu mursyid, guru, ya, agar hati kita bersih, agar mata hati kita tidak kotor, tidak buta? Nah, perlu guru atau mursyid. Jadi barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Itu satu. Yang kedua, ini perumpamaan untuk mereka paham. Kalau kereta kita rusak, bisa nggak kita betulin? Kalau yang punya ilmu bisa kita betulin. Kalau kita nggak punya ilmu, kita betulin makin rusak. Ini artinya ketika kita nggak ngerti bagaimana membersihkan hati, mata hati, maka kita harus punya guru. Kalau mursyid itu yang membimbing kita, yang mengetahui kekurangan, kelemahan, aib-aib kotor-kotor hati kita. Nah, seperti contohnya di Bagus Salam sana, itu kan mursyid. Tarekat Nasabandi ya, nah, tarekat Nasabandi itu mursyid di situ. Nah, dia mengetahui, oh kamu ini iri, dengki, takabur kayak hatimu, udah, maka zikirmu sekian ribu, udah. Nah, kemudian oh kamu ini bakhil, pelit, dari hatimu, maka kamu sebanyak sedekah. Nah, dia itu namanya mursyid itu. Kalau guru ini saya ini guru, nah ini guru, ustaz itu guru. Tapi bedanya guru dengan mursyid. Lebih bagus lagi pakai mursyid, jangan hanya guru. Ya, guru dicari, mursyid juga. Lebih baik lagi, karena dia mengetahui. Kalau saya nggak mengetahui penyakit bapak ibu, apa kelemahannya dalam ibadah, mata hati saya belum bisa tembus pandang. Saya masih banyak dosa dan maksiat. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Karena saya bukan mursyid. Nah, ustaz pun saya masih banyak kelemahan saya, cacat saya. Ya. Walaupun saya sudah menguasai kitab Al-Hikam, bertahun-tahun saya di pesantren saya juga Madura sana Jawa Timur, tapi semuanya ini kitab yang berjilid-jilid ini itu belum semua yang saya amalkan. Mengamalkan juga masih banyak cacatnya, banyak kurangnya. Jadi saya juga masih belajar. Sama kita semua ini. Bukan berarti saya bersih hati, bagus hati saya. Ya, ya Bu ya. Paham tak Bu? Nah, itu jawaban yang pertama. Terus jawaban yang kedua, antara ikhtiar dan doa, Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, usaha. Ada dalam Al-Quran, betul? Ya kan? Itu perintah Allah. Bekerjalah kamu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah gak suka kepada orang yang tak bekerja, kecuali ada makom-makomnya, kedudukan, yaitu wali-wali Allah yang dia sudah tak bekerja lagi. Itulah hikmah yang pertama itu, hikmah yang pertama, makom, asbab dan tajrid. Kalau dia asbab, Bu, makom asbab, kedudukan asbab, kita ini makom asbab. Untuk mencari kehidupan dunia, untuk selain kita beribadah,
Ya, ada makom tajrid. Makom tajrid ini wali Allah. Yang Allah bilang dalam Al-Quran, wali Allah gak ada takut, gak ada sedihnya. Adapun kebutuhannya itu dicukupkan oleh Allah dari hamba-hambanya yang lain. Tok, ini Tuhan Syekh, ini ada beras. Tok, ini kerjaannya zikir aja, ibadah aja. Nah, kedudukan kita belum sampai ke sana. Jadi kita nggak boleh nggak kerja kita mati, nggak makan. Betul, betul Bu. Ya. Tapi ingat, jangan kita kerja, kita niatkan untuk mencari duit, untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu nggak benar. Kita niatkan kita bekerja, yang pertama menjalankan perintah Allah, karena Allah suruh dalam Al-Quran kita bekerja. Kenapa Allah suruh dalam Al-Quran kita bekerja? Agar menjadi ibadah, ada amal. Bekerja ibadah, ngurus suami, ngurus istri ibadah, ngasih makan anak, istri, suami beribadah. Ya, semua kegiatan yang kita niatkan karena Allah, mengharap ridha Allah, itu menjadi ibadah. Paham Bu? Jadi kita nggak boleh hanya pasrah, hanya berserah. Ya Allah, kan Allah sudah bilang dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertakwa, aku cukupkan, aku berikan rezeki. Kan janji Allah, betul kan? Udahlah, aku zikir aja lah, ibadah aja lah, nggak usah kerja lah. Ya, itu belum makom kita, kedudukan kita. Nanti rusak iman kita. Ketika kita nggak bekerja, Allah ini bohong, nauzubillah. Allah ingkar janji. Katanya kalau nggak kerja dikasih. Ayo mana? Aku udah kesabaran ya Allah, sabar ya Allah. Mana janjimu ya Allah? Berarti kau bohong ya Allah, nauzubillah. Ya, mengatakan Allah bohong lebih besar dosanya. Nggak yakin sama Allah. Paham ya? Kalau kita sudah menjadi wali Allah, sebutkan kepada Allah, ya silakan. Nanti makanya nanti Allah tuntun hati kita, akal pikiran kita, sehingga kita nggak bekerja lagi. Paham? Allah tuntun hati, akal pikiran kita, sehingga kita tidak bekerja lagi. Yang penting udah ibadah aja. Ya, yang kerja aja, yang bertani aja. Ya, jangan beribadah supaya jadi wali-wali Allah. Bu, Pak, Bapak kenapa beribadah banyak zikir? Oh, menjadi wali Allah. Kayak Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Mereka wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ibu. Ustaz, ada seorang pengantin laki-laki perempuan ya Bu ya? Orang tuanya juga korbannya berhajat pernikahan, karena sibuknya melayani tamu, sibuknya ngurusi pernikahan, nanti aja aku kodok. Betul kali itu, banyak kejadian itu. Aduh, aku takut banyak kali udah make up lagi, saya kan nanti kena duduk, nanti ngambil make up lagi. Udah aku kodok aja lah. Sering begitu itu. Masya Allah ya, berdosa itu Bu, haram punya. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Sakit, pinter. Sakit enggak. Ya kan? Kalau misalnya kodok, ketiduran, bener kan? Tadi malam, udah bangunnya jam 8 pagi, hari kodok, diganti. Sakit harus sholat, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, ya kan? Tetap meninggal baru disolatkan. Gitu. Mengkodok ini itu 4 mazhab wajib. Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Saya sekarang saya mengkodok. Habis sholat subuh lagi, habis sholat zuhur lagi.
kawasan. Nah itu wajib kita follow, kita ganti. Ini mazhab Syafi'i ya. Saya nggak ngerti mazhab lain. Jangan pula bertentangan. Ustaz, dan mazhab Hambali, Hanafi nggak wajib. Nah, itu mazhab lain. Kalau itu pemahaman ibu bapak silakan diamalkan. Pemahaman saya, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang mengatakan wajib hukumnya. 4 mazhab mengatakan wajib memfoto atau mengganti. Nah, sampai sekarang saya lakukan. Dulu ketika saya umur 15 tahun saya banyak tinggal sholat. Ya, karena di sholat maghrib saya sholat lagi, bersolat isya saya sholat lagi, sampai rakaat akhirnya memfoto. Ya baik pertanyaannya. Ya gitu Bu. Nah, jadi nanti kalau ada acara Ibu haram. Haram. Ya, haram. Banyak. Ibu kan tahu kan, beritahu lah. Nggak boleh gitu. Haram hukumnya. Masa pakai nggak sholat di pondok enak kali ya. Nanti yang ini saya loh, ini makeup ini mahal kali loh. Sekali makeup 300.000, kena bulu nanti gitu. Hah? Astagfirullahaladzim. Di jamaah itu lagi-lagi kalau ada uzur, ya ada uzur itu ada halangan. Misalnya dokter mau operasi pasien, dia mau operasinya sebelum zuhur, udah. Nah dia mau operasi sampai asar. Kalau ditinggal mati di pasien, betul? Nah, maka boleh dari jamaah. Ketika masuk asar, dia menjamaah sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur, begitu. Itu ada uzur. Kemudian macet di Jakarta, ya kan? Nggak bisa nih sampai kelewatan maghribnya, sampai berjam-jam macet itu. Kemarin juga kan ada kan namanya kampanye gitu kan. Nah, nggak bisa, nah itu boleh lah. Ketika nanti sampai rumah, nah di jamaah. Sholat isya dulu baru sholat maghrib. Jadi sholatnya itu sholat yang ada dulu. Pada masuk isya sholat isya dulu. Nah itu yang lebih afdal. Jangan sholat maghrib dulu baru sholat isya. Sholat yang ada dulu. Nah gitu ya. Baik. Ya. Banyak sepele. Kenapa itu Bu? Karena mata kaji kita kembali. Karena mata hatinya. Kata Allah dalam Al-Quran, bukan mata zohir ini yang buta. Kata Allah, tapi mata hati. Ketika mata hati udah kotor dan buta, mata hati tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunat, mana yang makruh. Karena mata hati udah buta. Ini mata hati ini menilai dia, melihat. Ya, nggak punya mata. Matanya ada ini. Walaupun buta di mata ini, buta ini nggak bisa lihat. Makanya Bu, guru kami di Mesir, Timur Tengah, itu banyak guru tafsir yang buta matanya. Masya Allah, tabarakallah. Buta matanya, buta dia bisa penghafal Al-Quran Bu, hebat itu. Nah kita Bu matanya melek, ya. Juz amalnya masih sedikit kita hafal. Ya Allah sedikit. Guru kami itu Bu, matanya buta, tapi dia menghafal Al-Quran. Guru kami di Mesir sana, guru tafsir, banyak itu yang orang yang matanya buta, tapi mata hatinya Bu, mata hati lebih tajam ketimbang mata zohir, betul? Masya Allah. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, itu mata hatinya terus pandang. Bu, ibu kalau jalan ke sana, jangan nanti ibu kena macet. Jadi mata hatinya bisa tembus pandangnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu buah dari zikir yang banyak sehingga terang bercahaya mata hati. Makanya kalau dia suluk itu ya bersama mursyidnya itu sampai 1000 kali, 2000 kali. Ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Sehingga bersinar mata. Ketika bersinar bercahaya, nah, maka mata hati bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Iya, cuma saya itu banyak itu yang bisa mempunyai indera keenam, mata hatinya bisa. Ustaz, ada banyak jemaah saya yang bilang di belakang saya ini itu ada seorang syekh berjubah putih besar, tapi saya nggak bisa melihat. Jemaah saya yang bisa lihat. Ustaz, di belakang Ustaz itu ada seorang syekh tinggi berjubah putih. Wallahu a'lam. Mungkin selama ini dia bantu saya ketika saya meruqyah, mengobati orang. Wallahu a'lam. Tapi saya minta tanya kepada Allah. Kalau dia membantu
bersandar kepada seorang syekh yang berjubah putih besar ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa melihat di belakang saya ini. Mimbar tidak melihat ya. Gak tahu jemaat saya bisa itu. Banyak bilang begitu. Tapi jujur saya nggak bisa melihat, belum sampai ke sana. Jadi mata hati saya ini masih rusak, masih banyak penyakit saya ini. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Ada lagi? Masya Allah. Tuh doa ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini Bu hikmah yang keempat ya Pak ya, bisa diambil di depannya. Yang mungkin yang kemarin nggak datang, ini hikmah yang keempat. Nanti kalau sudah ada hikmah yang ke berapa ini? Kan semuanya ada lebih kurang 300 hikmah. Mudah-mudahan kita masih hidup ya Bu ya. Kok ketawa Ibu? Amin lah Bu. Sudah selesai Bu. Nah kita ngajinya sebulan sekali, ya kan? Di masjid Jalan Karya Jalan Fajar gitu juga, di masjid Bumiasri gitu juga, dan di masjid saya Jumat, di masjid Istiqomah minggu ketiga gitu juga. Makanya banyak yang suka alih kami di manajemen nanti ya, posisi kita ya. Ya. Ini hikmah yang ke 25. Nah, Bu, pada saat hikmah yang ke 25 buat seperti ini. Makanya dikumpuli, ya jangan hilang. Itu wakaf saya itu. Nah, jadi saya mencerdaskan umat. Kalau nggak ada gini, pasti nanti di rumah lupa, betul kan? Ya kan Bu? Nah, iya. Nanti sampai rumah kalau ada ini kan materinya, makanya saya wakafkan materi ahli kami ini untuk Ibu, semoga bermanfaat. Nanti kalau saya meninggal dunia, itu mengalir ke saya. 3 lembar jam, tinggal senyum. Alhamdulillah, senangnya saya berwakaf dulu, ya kajian alihkan. Begitu ya Bu ya, baik-baik berwakaf dulu ya. Jangan pelit ya, bakalan mati ya. Alhamdulillah. Sudah dulu ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'matihi kalfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan wasilah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat-sahabatnya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa tua kami. Ampuni ya Allah dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimah ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami keluarga kami jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bila di antara kami yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma harim 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'ina al-hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara, kita mengucapkan terima kasih apa yang sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada jamaah yang sudah berhadir di Masjid Baitur ini. Rasulullah Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ada yang keempat Orang kami bulan lalu. Bulan lalu yang ketiga apa dia? Malam bulan kemarin. Yang ketiga ada bulan kemarin ketiga. Ketiga kayaknya nggak ada lagi. Di sini ada.
Oh ya, iya. Tapi juga saya grup. Oh, bentuknya grup. Oh iya. Iya. Yang lagi. Semoga membalas. Ibu-ibu yang keempat udah ada yang keempat. Mungkin ada ibu yang keempat ini udah asik. Ya. Kamu pusat di Madura. Iya, Madura, Jawa Timur. Al-Amin, mudah-mudahan Al-Amin. Ya? Iya, maupun. Pak Haji, sehat Pak Haji? Iya, sehat. Ya. Haji kecil. Oh ya. Saya bisa haji kecil Pak. Oh ya. Umrah. Haji kecil Pak. Oh ya, alhamdulillah. Haji besar Pak. Salam dulu Pak Haji, salam dulu ya. Masih bisa Isra nih. Insya